Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamal Muhammad Zaki dengan NIM 124705042 124705042. Di sini saya akan menjelaskan tentang quicksort. Kita praktekkan dulu, kita eh, jalankan dulu codingannya. Misalkan angkanya dimasukkan secara acak 1 2 5 3 6. Ulang lagi, kurang acak ya, misalkan 7 4 2 5, ya 7 4 2 5 6 menjadi 2 4 5 6 7 setelah disorting. Itu bagaimana si sortingannya tuh seperti ini. Misalkan 7 4 2 5 6, kita pilih dulu pivot. Pivot itu apa? Acuan. Acuan biasanya yang mana? Yang akhir, indeks terakhir dari sebuah array. Ini kan arraynya 7 4 2 5 6 ya, terakhirnya 6. Ini jadi pivot si 6 tuh dibandingin dengan angka-angka 7 4 2 5. 7 dibandingkan dengan 6 lebih besar, berarti disimpan di sebelah kanan 6. 4 lebih kecil, disimpan di sebelah kiri. 2 lebih kecil, disimpan sebelah kiri 6. 5 lebih kecil, disimpan di sebelah kiri 6. Gitu. Jadi kalau sudah dibandingkan seperti itu, hasil menjadi 4 2 5 6 7 gitu. Nah, 6 ini kan pivot. Nah, kanan dan kirinya pivot ini menjadi kanan dan kirinya pivot ini menjadi ya yang 7 dan 425 itu menjadi sub array tersendiri. Ya. Maka masing-masing sub array pun disorting lagi, eh, disorting lagi ya begitu. Misalkan kalau yang 7 sudah satu array, tidak perlu disorting lagi, maka eh, sudah benar ini yang 7. Lalu yang 425 ini tuh masih sub arraynya masih di atas, masih size-nya tuh masih lebih dari satu. Ada 3 ya ini tuh, dari indeks 0 sampai indeks 2 atau 425 ya. Nah, ini perlu di sorting lagi. 425 kira-kira yang menjadi pivotnya itu berapa? Indeks terakhir yaitu 5. Nah, 5 dibandingkan 4 dan 2. 4 apakah lebih kecil dari 5? Ya. 2 apakah lebih kecil dari 5? Ya. Berarti tidak ada yang berubah dong. Iya. 4 2 5. 4 itu kan. Nah, ini nggak dimasukin karena nggak dihitung lagi ya, udah bener. Pivot dan yang array ini. Nah, sekarang di sebelah kiri 5 tuh ada 4 dan 2. Ini 6 dan 7 tidak dibawa lagi ya, karena udah benar. Di sebelah kiri 5 tuh ada 4 dan 2. Di sebelah kanan 5 tuh ada array kosong. Kenapa kosong ya? Karena nggak ada yang lebih dari 5 gitu. Di array ini tuh, di array yang 4 dan 2 ini. Nah, 4 dan 2 ini menjadi sub array juga. Nah, apakah 4 dan 2 adalah array yang berukuran satu? Tidak, ini kan 2, ada 4 dan 2. Jadi masih perlu diterapkan sorting. Nah, 4 dan 2 pivotnya tuh adalah 2. 2 dan 4 dibandingkan dengan 2 lebih besar 2 tentunya. Maka 4 disimpan di sebelah kanan 2. Jadi gini. Gitu. Nah,
setelah itu semua sub array kecil, sebenarnya ini dua juga sama ya seperti 7 ini. Jadi sampai terkecil ini, sampai size arraynya itu cuma satu kan. Kalau digabungkan semuanya, ini lalu ini lalu ini lalu ini, kalau semuanya digabungkan menjadi 2, 4, 5, 6, 7, jadi tersorting begitu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang kodenya. Untuk ini hanya masukkan data ya, masukkan data seperti yang ini di terminal. Lalu ini tuh untuk menampilkan data sebelum, terus ini menjalankan fungsi quicksort, lalu ini menampilkan data setelah quicksort gitu. Nah, di sini ada dua fungsi, di sini ada dua fungsi. Kalau yang partition ini fungsi ya, karena return. Kalau ini prosedur sih, kalau yang quicksort itu jadi prosedur yang memanggil fungsi. Nah, quicksort ini adalah prosedur rekursif ya, karena memanggil dirinya sendiri, tapi bakal menghasilkan sebuah quicksort ini fungsinya, prosedur quicksort ini adalah untuk menjalankan fungsi partisi terus menerus sampai sub arraynya itu hanya berukuran 1. Jadi integer low dan integer high-nya ini, atau indeks ya, indeks terendah sama indeks awal sama indeks akhirnya itu sama. Jadi indeks 0 awalnya dan indeks terakhir juga 0, yang artinya cuma satu angka atau satu item di dalam array tersebut gitu. Nah, ini mengulang-ulang fungsi partisi. Nah, kalau yang di bawahnya ini recursive quicksort ini itu apa? Kalau yang ini itu menjalankan prosedur quicksort pada sub array sebelah kiri pivot. Kalau misalkan yang tadi tuh ini 6 ya, berarti yang ini tuh menjalankan quicksort di sebelah sini ya. Kalau yang ini menjalankan quicksort di yang angka 7, karena angka 7 cuma satu angka, ya udah beres gitu, tidak dijalankan lagi quicksortnya. Kalau yang 425 masih di atas satu jumlah itemnya tuh, jadi quicksortnya itu masih dijalankan begitu. Ini buat sebelah kiri, ini buat sebelah kanan. Nah, untuk partition ini tuh seperti apa kerjaannya? Ini partition ini menukar angka kalau lebih kecil dari pivot ke sebelah kiri, kalau lebih besar dari pivot ke sebelah kanan. Nah, pivotnya itu dipilih dari angka terakhir, indeks terakhir dari sebuah array atau sub array. Itu pivotnya ini. Kalau ini tuh apa? Ini tuh sebagai pembatas sama buatnya, pembatas sama yang dibanding ya, angka yang dibandingin dengan pivot kan low minus 1 ya, berarti ini tuh sebelum, kalau di sini tuh ya sebelum 7 ya, sebelum 7 kan tadi 6 ya, sebelum 7. Copy dulu aja biar gampang.
I nya tuh kan sebelum 7 ya gitu. Nah ini ada looping buat apa looping ini? Buat ngecek dan nuker kalau si angkanya itu lebih kecil dari pivot, berarti nuker ke sebelah kiri gitu. Nukernya tuh gimana, kan angka 6 itu masih di akhir, jadi hmm, eh, nukernya tuh misalkan ya, kan integer j sama dengan low, berarti j itu 0 kan, indeks 0. Ini tuh sampai lebih kecil dari height, berarti sampai 5 ya. Diceknya tuh dari 7 sampai 5. Diceknya tuh fungsi perulangan itu ngeceknya dari 7 sampai 5. Nah, masing-masing dicek nih apakah kalau 7 itu lebih kecil dari pivot. Oh, tidak. Berarti dilewat, di skip. Di skip. Lalu J-nya itu menjadi 2, jadi 1. Bukan 0 lagi. 1 apa? Indeks 1. 4. Apakah indeks 4 itu apakah indeks 1 itu yang isinya 4, apakah 4 itu lebih kecil dari pivot? Iya, lebih kecil. Maka dijalankan I plus plus increment. Tadi yang I itu asalnya low minus 1 ya, menjadi low, menjadi 0, menjadi ya ini di sini yang posisinya 7. Ini 0 kan, indeks 0 kan. Nah, terus swap, tukar array I dan array J. Array itu tadi kan menjadi 0 ya, karena ini increment ini. Array J-nya itu 1 menjadi array 1 itu kan 4 ya. Nah, berarti yang ditukar berapa, apa dan apa? 7 dan 4. 4 dan 7. Lalu J menjadi berapa? 2. Berarti J itu indeks 2 ya, ya menjadi 2. Yang 2 ini dicek apakah lebih kecil dari pivot, ya lebih kecil. Berarti tukar juga dong dengan I itu. I-nya kan bertambah lagi ya. Berarti I-nya itu dan bukan di sini lagi tapi di sini. Berarti di situ jadi 7 ya. Jadi 4, 7, 2, 5, 6. 7-nya itu bertukar. Ini tuh indeks I dengan indeks J bertukar lagi. 4, 2, 7, 5, 6. Tuh. Udah gitu yang 5 juga dicek apakah lebih kecil dari 6. Iya, lebih kecil. Berarti tukar lagi dong. Iya, lebih tukar lagi. Indeks I yang sudah increment dengan indeks J 5 ini berarti 7 dan 5. Jadi 4, 2, 5, 7, 6. Nah, udah beres kan? Si 6 ini yang menjadi pivot harus ditempatkan di tempat semestinya menggunakan ini swap R ditambah 1 dengan R high. R high nya itu kan 6, R ditambah 1. Tadi itu I kan udah sampai ini ya, yang ini, yang 7 ini kan. Kalau berarti I ditambah 1 tuh berarti dengan ini setelah 5 ya. Jadi 6 ini akan disimpan di setelah 5 dan sebelum 7. 4, 2, 5, 7. Sama kan ini dengan yang ini. Sama. Dan seterusnya. Jadi ini ada sub array lagi. Partition ini tuh dijalankan lagi untuk sub array ini. Di sini juga dijalankan di angka 7, cuman karena cuman satu angka berarti tidak sudah beres gitu.
sudah tersort seperti itu. Jadi intinya itu, ini tuh hasil sortingnya itu adalah gabungan dari sub array yang disorting dengan cara seperti ini, partition, cari pivot, kalau lebih kecil sebelah kiri, lebih besar sebelah kanan, dan sampai sub arraynya itu cuman hanya ada satu angka, yang artinya cuman hanya pivot itu sendiri. Jadi semuanya itu menjadi pivot tiap sub arraynya tuh. Kalau semua udah menjadi pivot ya berarti sudah tersorting, sudah terurut begitu. Nah ini tuh jadi ada 2, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ini tuh udah pivot tersendiri di sub arraynya masing-masing. 7 kan dengan sub arraynya sendiri tadi, karena di sebelah kanan 6 ya. 6 tadi pivot paling awal, 5 juga menjadi pivot, 4 menjadi pivot antara 2 dan 4 ini, 2 menjadi pivot dengan dirinya sendiri gitu. Jadi gabungan-gabungan pivot ini menjadikan angka-angka yang terurut gitu. Mudah-mudahan penjelasannya mudah dimengerti. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.